Fahmi has a master's degree. His family hoped he would become a teacher. Instead, he sells fish. Because turning an ordinary fish into a more valuable product ended up making him more money than a white-collar job. His business now processes almost 2 tons of deboned milk fish every month. But selling fish was never the plan. S1 saya itu mengambil hukum keluarga, kemudian S2-nya itu di Magister Pendidikan. Gambaran saya sih kalau tingkatan strata 1, strata 2 itu lebih mudah lagi untuk dapat kerja. Makanya saya coba kuliah lagi kan. Nah ternyata pas waktu apply di suatu lamaran pekerjaan malah agak susah mas, S2 itu. Nah tapi gak apa-apa, pas waktu sudah lulus, pas waktu udah lulus S2, kita apply yang pakai S1 mas. Pas waktu udah lulus kuliah, itu kita ikut sama teman-teman lah. Pengen kerja yang di kantor, instansi, dan lain sebagainya. Dan sampai saat itu nggak ada sama sekali yang melirik saya gitu kan. Ya saya juga sadar diri kan, fresh graduate, nggak ada pengalaman, dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita sampai waktu itu ada di posisi kayak tertekan lah. That's when Fahmi decided on a different strategy. Saya coba ambil keputusan berat, saya mau ini jualan aja. Kita mau wirausaha, kita berdiri sendiri, kita nggak daftar lagi sih, gitu. Milkfish is popular in Indonesia, but there's a problem. It's full of tiny bones. This is where Fahmi saw a business opportunity. Raw milkfish is an everyday product, costing around 33,000 rupiah per kilo. Remove the inconvenience of the bones, and customers are willing to pay 65,000 rupiah per kilo, almost double the price. Karena banyak durinya sehingga tidak banyak konsumen yang mau kan gitu kan. Dengan inovasinya Fahmi maka akhirnya konsumen dengan mudah makan bandeng, maka banyaklah yang suka terhadap bandengnya Fahmi. Nah otomatis ini memberikan suatu inovasi baru dan memberikan suatu pengaruh pada penghidupan Fahmi. He started the business with less than 5 million rupiah, less than $300. Buying only 10 to 15 kilograms of fish at a time and reinvesting every sale. Jadi pertama itu pas waktu saya terjun ke dunia bandeng, itu saya nggak 100% tahu ini bandeng bagus, ini bandeng setengah bagus, ini bandeng buruk. Nah saya itu cuma beli aja. Pas waktu di rumah, di proses cabut duri, nah kok bandengnya dibuka kok agak busuk, agak basi. Maksudnya kualitasnya itu udah jelek. Nah dari situ saya belajar kan, oh nanti harus cari bandeng yang segini. Itu error yang pertama. Suamiku di MBG, kadang butuh ikan, boleh? Fahmi didn't invent a new product. He found a new audience. 100% pertama kali kita jualan itu pakai media. Pertama kita pakai Facebook. Kita coba kembangkan di Instagram, kemudian di TikTok. Nah, caranya simple. Kita bangun personal branding di Instagram dan TikTok. Hampir 90%, 95% itu pembeli kita itu dari sana. And the master's graduate selling fish became part of the branding. Jadi dari konten itu kan pasti ada pro kontra. Pro-nya itu orang itu pasti mendukung, support. Oh selamat ya, tetap semangat. Saya bangga meskipun kamu S2, tetapi kamu bisa buka lapangan pekerjaan, bangun bisnis sendiri, nggak ikut orang. Kemudian juga ada yang kontra. Kontranya itu kayak gini mas. S2 kok jualan sih? Bukannya sia-sia. Kuliah selama 4 sampai 6 tahun, kok cuma jualan aja, kan sia-sia, bakar-bakar uang. Nah itu komentarnya kontra, yang negatif lah. Jadi satu video yang viral, baik di media TikTok atau di Instagram itu bisa menambah followers hampir 5.000 orang. Jadi seandainya kalau kita itu bikin konten itu viral terus, bisa tuh berapa kali konten bisa mendapat followers hampir 10.000, 15.000 dari satu video bisa. Itu sih, dan dampaknya sangat penting followers itu. Nah pas waktu bulan Mei itu kan kita pernah bikin konten dan viral.
Nah, pas waktu selama video viral, misalnya hari Senin kita bikin konten viral, nah selama seminggu itu banyak banget orderannya masuk, baik itu via DM TikTok, DM Instagram, langsung WA, langsung telepon. Pokoknya seminggu itu kita sangat ribet banget, sangat sibuk diganggu sama customer-customer baru. Today, turnover is up to 150 million rupiah a month. After expenses, that's a net profit of around 13 million rupiah. Ketika Fahmi dia langsung banting setir ke sektor informal, dibandingkan dia bekerja di sektor formal yang hanya gajinya batasnya adalah 5 juta sampai 10 juta, ya kan? Nah, dia bisa menjual bandeng 100 ekor misalnya dalam satu hari. Itu kan tinggal dikalikan berapa harganya Fahmi sehingga mempunyai suatu salary yang lebih berlipat-lipat daripada Fahmi bekerja di sektor formal. Success didn't just change Fahmi's own finances. His business now creates work for others. He now has his own warehouse and around 15 workers. Once a job seeker, now he is a job creator. Fahmi once believed success meant finding the right job. Instead, he built one. Not by inventing a new product, but by finding a better way to sell an old one. Pesan saya, untuk anak muda sih pertama bolehlah kita cari lowongan kerja. Kalau misalnya mudah untuk diterima, ya itu rezeki kalian lah. Kalau misalnya yang susah cari kerja, itu jangan patah semangat. Harus ini sih, misalnya pengen jualan sendiri, pengen bisnis sendiri, coba deh lakukan itu. Jadi kalau anak muda itu lakukan semuanya, apapun, soalnya kalian itu masih muda. Kalau misalnya jatuh, bangun lagi.